apakah ada kontribusinya Syekh Nawawi atas ini? Karena Geger Cilegon itu bukan pemberontakan yang diklaim oleh Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia sebagai pemberontak, sebagai kelompok yang makar, bukan. Ini jelas adalah melawan penjajah, berjuang untuk membebaskan dari penjajahan, dan dihukuminya jihad. Jadi makar dan jihad itu dua hal yang sangat berbeda jauh. Pemikirannya beliau dan juga motivasinya beliau terhadap murid-muridnya yang waktu masih belajar di Makla menjadi roh pergerakan atau inspirator pergerakan perlawanan untuk melawan penjajah. Baik, saya ke Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Beliau adalah asli Banten, Kiai NU Banten. Kiai juga aktif di RMI dan juga di NU. Saya tidak tahu apakah beliau ini juga ada terah dengan Syekh Nawawi. Mungkin nanti bisa dibuka-bukaan biar ini sinergi nih, Kiai Hamdani. Kiai Hamdan, bagaimana ini ada dorongan dari Gus Ali Taufik sebagai anggota DPRD untuk mendorong Syekh Nawawi menjadi pahlawan nasional. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yusuf daripada Suka TV, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. M. Ali Taufik, anggota DPRD Banten dari fraksi PKB. Salam kenal, Gus. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua dan mudah-mudahan kita dianugerahi sehat dan panjang umur serta selamat dunia akhirat. Terkait masalah Syekh Nawawi Al-Bantani ini, memang saya pribadi tidak termasuk zuriat atau tidak ada kaitan keluarga dengan beliau, tetapi bukan berarti rasa hormat, rasa kagum kepada beliau menjadi sirna. Kalau misalkan keturunan, itu yang lebih dekat adalah Kiai Zulfa Mustafa yang pernah menulis kitab tentang riwayat hidupnya Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tulisan Arab dan cukup tebal. Beliau menjelaskan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya sendiri jalurnya ke Kenari, ke Semen, dan ke Cirebon. Jadi jalur saya mah ke Cirebon. Jadi wajar apabila saya sering memakai tutup kepalanya pakai belangkon. Karena memang ada leluhur dari Jawa. Terus kemudian saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait Syekh Nawawi Al-Bantani yang diusulkan oleh Gus Ali untuk menjadi pahlawan nasional. Ini menjadi ide yang sangat brilian menurut saya, karena sebelumnya belum ada yang mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Apakah karena memang beliau hidupnya di Mekah, itu artinya bahwa Syekh Nawawi tidak ada peran terhadap kemerdekaan Indonesia? Saya kira pandangan seperti ini salah besar. Tidak ada geger Cilegon, tidak ada letupan pergolakan di Banten karena ingin terbebas dari penjajahan kalau tidak ada kaitan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani.
dulu tahun 1888 yang kita kenal dengan Geger Cilegon, kalau tidak salah 9 Juli 1888 pecah perang Geger Cilegon di Cilegon. Sebenarnya Geger Cilegon itu merupakan anti klimaks dari perlawanan yang berkembang di masyarakat Banten, khususnya itu lama, semenjak dari Geger Cilegon I yang digelorakan oleh Kiai Haji Wahia, Qadhi Agung terakhir Kesultanan Banten. Beliau Geger Cilegon 1848, lalu kemudian 1852. Geger Cilegon itu pecah karena akumulasi dari rasa kekecewaan para ulama Banten karena Kesultanan Banten dihapus oleh pihak kolonial Inggris dan pihak kolonial Belanda. Awalnya adalah Thomas Raffles selaku Gubernur Jenderal yang menghapus Kesultanan Banten di tahun 1816. Lalu diteruskan oleh Gubernur Jenderal Jensen yang memastikan Kesultanan Banten dihapus di tahun 1836. Dari akumulasi kekecewaan ini ada perlawanan dari para ulama. Jadi Geger Cilegon I, Geger Cilegon II, dan kemudian Geger Cilegon yang terakhir 1888. Apakah ada kontribusinya Syekh Nawawi atas ini? Karena Geger Cilegon itu bukan pemberontakan yang diklaim oleh Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia sebagai pemberontak, sebagai kelompok yang makar, bukan. Ini jelas adalah melawan penjajah, berjuang untuk membebaskan dari penjajahan, dan dihukuminya jihad. Jadi makar dan jihad itu dua hal yang sangat berbeda jauh. Dalam perspektif hukum fikih pun dijelaskan jihad itu maksudnya jinayat. Sedangkan makar itu maksudnya jinayat. Dan juga jihad bagi kalangan muslim menjadi sebuah pandangan umum dimanapun berada, di suatu negeri manapun. Jika negerinya terjajah, maka selalu melakukan perlawanannya. Dari mulai Libya, Tunisia, Maroko, India, Pakistan, dan Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat, Syekh Nawawi tidak terlihat peranannya dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kontribusi pemikirannya beliau dan juga motivasinya beliau terhadap murid-muridnya yang waktu masih belajar di Makla menjadi roh pergerakan atau inspirator pergerakan perlawanan untuk melawan penjajah. Pondoknya atau majelis taklimnya di Syi'ib Ali yang dekat dengan Makla, yang sekarang menjadi makbarohnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu merupakan basis intelektual dan juga sekaligus basis pergerakan perlawanan atas penjajah. Salah apabila ada pandangan bahwa Syekh Nawawi tidak sama sekali punya kontribusi atas perlawanan penjajah. Nah, ini garis merahnya ataupun garis besarnya bahwa Syekh Nawawi kontribusinya cukup besar dalam upaya melawan penjajah Belanda. Hampir semua ulama-ulama Nusantara, baik yang ada di tengah maupun di jiwanya akan selalu tergerak untuk melawan penjajahan. Karena penjajahan selalu
isinya adalah penindasan, tirani, sekaligus pemaksaan kehendak, dan juga sikap-sikap yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, dehumanisasi. Nah, Syekh Nawawi itu dengan banyak muridnya yang di Timur Tengah, yang berasal dari Banten, itu membawa pesan dari Syekh Nawawi bahwa melawan Belanda ini sama artinya adalah menegakkan kembali Kesultanan Banten. Misi utama ataupun message-nya utama dari Syekh Nawawi terhadap para muridnya itu adalah memperjuangkan Kesultanan Banten dibuka lagi atau dihidupkan kembali. Itu paling utama. Yang kedua adalah membebaskan tanah air dari penjajahan Belanda. Mungkin Syekh Nawawi ini terinspirasi dari Perang Jawa yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro. Karena usia beliau pada era Perang Jawa itu diperkirakan usia 28 atau usia 30 tahun. Kalau dilirik kelahiran beliau tahun 1813, yang beredar sekarang itu atau banyak buku sejarah, beliau dijelaskan lahirnya tahun 1815. Kalau lahirnya tahun 1815, itu artinya 1830 beliau itu usianya 30 tahun. Tetapi kalau 1813 berarti beliau itu usianya sekitar 33. Pada saat Perang Diponegoro selesai, berarti pada masa perang masih berkecamuk, beliau usianya itu sekitar 25 tahun. Diceritakan bahwa Syekh Nawawi pulang dari Mekah ke Tanara dan terinspirasi untuk melakukan perlawanan yang sesuai dengan apa yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Nah, kemudian setelah kembalinya ke Mekah, tidak berhenti hanya dengan fisik perjuangan atau perjuangan fisik, tetapi secara intelektual Syekh Nawawi menggelorakan untuk adakan perlawanan, dan itu disampaikan kepada murid-muridnya agar tidak boleh berhenti untuk melawan penjajah. Nah, terekam oleh konsulat jenderal yang ditugaskan oleh kolonial Belanda yang juga berasal dari Banten dan Sawan, anak keturunan dari Pangeran Astapati, namanya adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Raden Abu Bakar Jayadiningrat ini begitu detail merekam dari kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus surat menyuratnya antara Syekh Nawawi dengan murid-muridnya yang di tanah air, terutama di Banten. Lepas dari pemakan Abu Bakar Jayadiningrat yang berada di Jeddah. Nah, Raden Abu Bakar Jayadiningrat ini salah satu kontributor dari tugas utama Snokhugronya yang ditugaskan oleh Belanda untuk mengisi dan mempelajari pergerakan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la, terutama di Syekh Ali yang menjadikan basis perlawanan dan basis intelektual itu. Karena adanya peran Raden Abu Bakar Jayadiningrat dan peran daripada Snokhugronya yang diduga oleh Syekh Nawawi adalah sebagai mata-mata Belanda untuk mengawasi beliau, maka ketika melakukan cara-cara untuk memotivasi perlawanan penjajahan itu menggunakan surat menyurat. Surat menyuratnya ini menggunakan bahasa siloka, bahasa simbol, dan bisa dikatakan sebagai bentuk wafak atau raja, yang padahal itu adalah surat. Isinya jelas, message-nya jelas,
Nah, yang tidak dipahami oleh Sunokugronyo dan sekaligus tidak dipahami oleh Raden Abu Bakar Jediningrat. Karena ada peristiwa yang surat itu sampai ke tangan Sunokugronyo, karena jelas tulisannya dan jelas dipahami. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi Senawi agar surat menyurat ini tidak bisa dipahami oleh kedua orang itu. Menurut catatan yang ditulis oleh Raden Abu Bakar Jediningrat, dan saya melihatnya dan membacanya, bahwa dia bekerja untuk Sunokugronyo mengumpulkan data-data tentang kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani dan para ulama Nusantara di Ma'la dan di daerah Mekah. Nah, surat menyurat yang menggunakan bahasa Siloka ini hanya bisa dipahami oleh murid-muridnya. Karena mungkin pernah dipelajari, dijelaskan di majelis ilmunya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika ulama-ulama Banten belajar di Makkah, di Ma'la, sehingga tidak heran dan tidak bingung lagi untuk memahami bahasa Siloka yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Nah, itulah korelasi antara pandangan kepahlawanan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan perlawanan intelektualnya Syekh Nawawi terhadap penjajah Belanda, sekaligus korelasinya dengan kaum penjajah seperti Sunokugronyo. Ini menjadi sebuah garis besar bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu misalnya ikut berjuang dalam melawan penjajah Belanda, meskipun dibatasi dengan jarak yang cukup jauh. Beliau ada di Mekah Al-Mukarramah, sedangkan murid-muridnya yang berjuang secara fisik di Banten. Tidak nampak kelihatan Syekh Nawawi Al-Bantani ikut secara fisik berjuang melawan Belanda. Gambarannya seperti itu, tetapi sebenarnya Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan arahan, pandangan, semacam rumus ataupun doktrin melawan penjajah ini, meskipun dengan catatan-catatan, surat-surat yang dikirim oleh murid kepada murid-muridnya yang di Banten, karena sudah pulang dari pesantren di Syekh Nawawi Al-Bantani. Waktu itu yang dikenal pembawa surat antara lain adalah Syekh Arsyad Tawil, terus Syekh Abdul Ghaffar, dan juga beberapa ulama yang punya kontribusi besar atas pengiriman surat Syekh Nawawi Al-Bantani yang ditujukan kepada ulama-ulama Banten yang dulu sebagai muridnya beliau, dan juga murid tarekatnya Syekh Abdul Karim Lempuyang. Syekh Abdul Karim Lempuyang ini adalah pamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, karena masih satu jalur dengan Syekh Ali. Syekh Ali itu buyutnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ketemunya di Syekh Ali. Jadi beliau memanggil ke Syekh Abdul Karim itu paman. Ini menarik, ada usulan dari Gus Ali, Syekh Nawawi Al-Bantani diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Saya pribadi dan tentunya sahabat-sahabat dari kalangan NU pun sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa? Rekam jejak beliau dalam hidupnya bukan hanya menulis kitab-kitab kuning yang jumlahnya ratusan itu, tetapi beliau juga punya pandangan khusus, punya energi khusus, punya sikap khusus terkait penjajah Belanda pada saat itu. Dibuktikan dengan banyak surat-surat yang isinya adalah mengomando perlawanan atas penjajah Belanda. Nah, dari mana kita melihat bukti-bukti? Ya surat-suratnya itu. Surat-suratnya itu. Nah, surat-surat yang berbentuk atau berhuruf siloka ataupun simbol atau lambang ini kemungkinan besar
dokumennya itu kalau di kita nggak dimiliki, tetapi mungkin dari Leiden yang menyimpannya. Karena pada saat itu Senok Nugroho cerdik untuk mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen yang yang sesudah perang Geger Cilegon itu usai. Jadi saya mungkin memastikan atau kemungkinan itu surat-surat yang tulisan Shenawi Al-Bantan itu ada di Leiden. Ini kemungkinan ya, bukan kepastian. Saya nggak bisa memastikan karena saya belum melihatnya gitu. Yang jelas beberapa sejarawan antara lain Yadi Ahyadi mengutarakan bahwa menjelang Geger Cilegon itu tahun 1888 terjadi sering surat menyurat antara guru dan murid, antara Shenawi Al-Bantani dengan murid-muridnya yang ada di Banten, terutama Kiai Haji Wasid sebagai komandan perang Geger Cilegon tersebut. Murid-muridnya yang di Banten yang ikut dalam perang Geger Cilegon itu antara lain Tubagus Ismail, juga Tubagus Ahmad, Tubagus Marjuki, Kiai Haji Tubagus Marjuki, Kiai Haji Tubagus Ismail, Kiai Haji Arsyad Towil, Kiai Haji Arsyad Kosir, dan kiai-kiai yang lain, dan santri-santri. Namun dalam membaca bukunya Sartono, Profesor Sartono, di buku tersebut dijelaskan bahwa itu bukan perlawanan ulama, tapi perlawanan petani. Kalau menganalisa buku tersebut, bahwasanya perlawanan para petani, saya anggap sebagai sebuah pandangan yang belum tepat gitu tuh. Yang tepat itu adalah perlawanan ulama. Tidak mungkin petani melawan kalau tidak yang menggerakkan para ulama. Karena waktu itu yang jadi sandaran itu para kiai. Yang jadi tempat nasihatnya, yang tempat mengadu itu para kiai. Sangat sulit petani melawan kalau tanpa ada peran daripada kiai. Justru kiai lah yang menggelorakan perlawanan terhadap para petani dan orang-orang yang berprofesi lain selain petani, antara lain pedagang. Kalau sudut pandangnya petani tidak pas juga, karena Cilegon itu daerah perdagangan, bukan daerah pertanian. Karena apa? Daerahnya itu adalah banyak lereng-lereng gunung, terjal, cadas. Kalaupun ada itu sedikit daerah pesawahannya itu. Justru kalaupun banyak itu di daerah Serang. Karena saking banyaknya dikenalnya sebagai Serang. Dari Sarerang, Serang itu sawah. Nah, Cilegon saya kira menjadi titik perlawanan. Kenapa di Cilegon? Karena memang yang punya potensi untuk melakukan perlawanan itu ada di daerah Cilegon. Kenapa nggak di Serang? Karena Cilegon itu masuknya Serang sebenarnya. Hanya saja titik daerahnya itu ada di Cilegon. Itu kenapa? Karena memang resistensi perlawanan atas Belanda itu sangat tinggi sekali, ataupun potensi perlawanannya itu sangat tinggi. Itu di daerah Cilegon. Mungkin karakternya ataupun apanya kita nggak tahu. Yang jelas orang Cilegon itu pemberani, tegas, dan juga apa adanya. Itu karakternya. Nah, saya kira ini usulan dari Gus Ali ini harus kita bantu agar menjadi kenyataan dan menjadi rujukan dari negara untuk ataupun memberikan gelar kepada Shenawi sebagai pahlawan nasional. Saya sangat-sangat menghargai gagasan
Gus Ali ini, dan satu-satunya orang Banten yang peduli terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kita lihat di buku-buku tidak ada daftar pahlawan bergambar Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk juga Syekh Abdul Karim, harusnya ada Syekh Abdul Karim, ada. Karena memang dua orang tokoh sebenarnya. Jadi ini menjadi apa ya, usulan yang bagus, perlu kita bantu, kita perjuangkan agar gelar pahlawan tersebut bisa terwujud.